lagu pertama yaitu Mars Sekolah Minggu. Nah, adik-adik bisa buka suara ya di rumah, tapi di Zoom tetap di-mute-kan. Oke, kita bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Oke, kita mau berdoa ya, satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Ya, adik-adik semua ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa, ikuti lause. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk istirahat yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan masih berikan. Sehingga di pagi hari ini kami bisa bangun dan datang untuk beribadah di sekolah minggu. Tuhan, berkati kami semua, berikan kami hati yang tenang, pikiran yang fokus untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal hingga akhir. Tuhan, tambahkan kami sukacita untuk memuji Tuhan dan berikan kami hikmat di dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita akan melanjutkan kembali pujian kita, yaitu setia, setialah. Oke, nanti kita akan belajar cerita sekolah minggu tentang bagaimana seorang tokoh Alkitab yang setia kepada Tuhan Yesus, setia menyembah Allah yang hidup dan yang benar. Oke, kita akan nyanyikan bersama-sama dulu pujian ini. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Jadi katakan di sini setia ya, artinya
terus-menerus. Ketika kita mengikut Tuhan, jangan berhenti untuk mengikut Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan setia sampai mati. Mengikut Tuhan sampai kita meninggal. Ya, dan contohnya dikatakan seperti Tuhan Yesus. Dia yang setia sampai mati. Oke, kita akan nyanyikan satu kali lagi pujian ini ya bersama-sama. Oke, Lasa. Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Ya, biarlah kita juga selalu memohon kepada Tuhan untuk tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Oke, kita akan melanjutkan pujian kita. Nah, lagu yang berikutnya yaitu Beranilah Seperti Daniel. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tokoh Alkitab ya yang bernama Daniel. Bagaimana dia tetap setia kepada Tuhan sekalipun dia menghadapi banyak tantangan, kesulitan, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Oke, mungkin kita dengarkan musik dulu satu kali ya lagu ini. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Beranilah seperti Daniel, dia pegang terus kebenaran, meskipun di kandang singa, tetap percaya Tuhan. Oke, sekali lagi ya. Beranilah seperti Daniel, dia pegang terus kebenaran, meskipun di kandang singa, tetap percaya Tuhan. Iya. Nah, dikatakan ya, Daniel, dia yang setia kepada Tuhan, sekalipun nantinya dia dimasukkan ke dalam gua singa, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Ya, oke, kita akan melanjutkan pujian kita kembali, yaitu baca kitab suci. Adik-adik bernyanyi ya bersama-sama, yang di gereja buka suaranya, dan di rumah juga ya bisa bernyanyi bersama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Ya, pujian ini mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita bisa bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Itu kita harus membaca Alkitab kita kapan? Setiap hari dikatakan. Dan berdoa. Inilah kunci supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Terus belajar firman Tuhan. Apakah adik-adik ada baca firman Tuhan, Alkitab di rumah setiap hari? Atau ketika kita membaca, ada enggak kita memperhatikan, mengingat firman Tuhan? Nah, kita di saat teduh ada baca Alkitab kan? Nah, ada tidak kita memperhatikan, menghafal, atau bahkan mengingat firman Tuhan? Atau hanya sekedar sekilas lalu, setelah kita ikut saat teduh, setelah itu kita lupa akan firman Tuhan.
Oke, nah biarlah kita selalu mengingat firman Tuhan agar kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, kita nyanyikan sekali lagi pujian ini bersama-sama dengan sukacita ya. Bernyanyi memuji Tuhan. Oke, Lause. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke. Nah, sekarang kita akan kembali memuji Tuhan sambil membawa persembahan kita kepada Tuhan. Nah, tugas persembahan hari ini Carol ya, bawakan persembahan. Oke, kita memuji Tuhan dari lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kita berdoa ya, mari kita berdoa bersama-sama, ikuti Lause. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Kami juga bersyukur bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Berkatilah agar persembahan ini boleh berkenan kepada Tuhan. Tolong juga agar persembahan ini bisa dipakai untuk pelayanan di sekolah minggu Gapi Batam. Kami juga bersyukur untuk semua yang telah memberi. Tuhan berkati kami semua. Kami juga berdoa untuk papa mama yang bekerja. Tuhan berkati dan berikan kesehatan selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Nah, kita akan menghafal ayat hafalan ya, sebelum kita nanti dengarkan pengumuman dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, ayat hafalan di pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur, Mazmur 100 ayat 1 sampai 2. Oke, nah kita akan baca bersama-sama dulu dari alamat, isi, dan alamat. Nanti kita akan mencoba menghafal ya dengan menghilangkan baris per baris. Oke, nanti langsung minta tanyakan juga pada adik-adik di rumah di Zoom ya, dan juga yang di gereja. Oke, kita bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 1 sampai 2. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Oke, saya kasih waktu sebentar ya untuk menghafal. Oke? Oke, saya kasih waktu sebentar untuk menghafal. Duduk.
Mau pakai lagi. Oke, kita akan menghafal ya bersama-sama. Ayo kita baca satu kali lagi bersama-sama. Nanti kita akan hilangkan baris per baris. Oke, 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Oke, kita akan hilangkan baris yang pertama ya. Oke, baris pertama sudah hilang. 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Oke, nah kita sudah hilangkan ya lagi. Bersama-sama 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Oke, nah kita sudah hilangkan lagi ya. Bersama-sama 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Oke, nah kita sudah hilangkan lagi ya bersama-sama 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Nah, sudah hilang semua isinya ya. Oke, bersama-sama 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Oke, sudah hilang semua ya. Dari alamat, isi, dan alamat. Bersama-sama 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Oke, nah ini ayat hafalan kita ya. Nah, langsung minta siapa yang mau menghafal yang di gereja, Nia hafal enggak? Enggak ya. Nah, Carol? Enggak ya, oke. Panjangan ya. Enggak apa-apa. Nanti di rumah buka kembali Alkitabnya ya. Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Dihafal. Oke. Supaya ketika kita mengingat firman Tuhan ini ketika kita memuji Tuhan, kita harus bersukacita. Ya, bernyanyi memuji Tuhan. Oke. Nah, apa ya? Kita akan melihat pengumuman. Lihat pengumuman ya. Nah, yang pertama ibadah sekolah minggu tatap muka sudah dimulai dan tetap diadakan via Zoom jam 8 sampai jam 9 pagi. Nah, kedua, saat teduh anak sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam.
Untuk kelas TK sampai SD 3 jam 8 sampai jam 8.20. Kelas SD 4 sampai remaja jam 8.30 sampai jam 9 malam. Nah, mari semuanya ikut bersaat teduh bersama. Yang ketiga, program sekolah minggu, video show dan kuis berhadiah diadakan siang ini via Zoom jam 3 sampai jam 3.30 sore. Nah, semua anak-anak diundang untuk ikut dan bisa mengajak teman-teman juga. Oke, demikian pujian kita. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Dedi. Nah, duduk dengan manis ya. Kita persilahkan untuk Lause Dedi. Baik, terima kasih Lause Maritus. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Nah, namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Semuanya ikuti Lause ya dalam berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di hari Tuhan yang kudus ini, kami bisa datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami dan seluruh keluarga kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa menolong kami semua untuk selalu setia beribadah kepada Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami semua akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, baik, kita akan melihat pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Nah, kita sudah masuk ke pelajaran yang keempat ya minggu ini. Judul pelajaran kita adalah kita menghormati nama Allah. Kita menghormati nama Allah. Maksudnya adalah kita meninggikan nama Tuhan. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, tentu saja menghormati nama Allah itu ada banyak cara ya. Misalnya, kita tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu juga salah satu cara menghormati nama Allah. Kemudian kita juga tidak berkata bohong dengan membawa-bawa nama Tuhan, bersumpah palsu. Nah, itu juga cara kita menghormati nama Allah. Namun pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita menghormati nama Allah melalui kehidupan kita, kehidupan doa kita, melalui ibadah kita. Bagaimana kita di dalam doa itu menghormati nama Allah kita. Ya. Bacaannya dari Daniel pasal 6 seluruh ayatnya, kemudian Matius 6 ayat 9. Ya. Nah, kita lihat dulu tujuan pelajarannya. Ada dua tujuan pelajaran yang mau kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama, meniru teladan Daniel dalam berdoa. Nanti kita akan mendengarkan cerita tentang Daniel dalam kehidupannya berdoa. Kemudian yang kedua, setia menyembah Allah di dalam doa. Nah, seperti yang Lause Dedi disampaikan di awal, bahwa kita akan belajar secara khusus pada pagi hari ini, bagaimana caranya menghormati nama Tuhan Allah kita melalui kehidupan doa kita. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang doa Bapa kami ya, bagian yang pertama yang diajarkan oleh Lause Selvi. Nah, kita juga akan menyinggung sedikit tentang bagian dari doa Bapa kami yang selanjutnya, khususnya tentang bagaimana kita menghormati nama Tuhan Allah kita. Nah, dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata,
Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah, apa artinya dikuduskanlah namamu di sini? Nah, maksudnya adalah kita memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Ya. Nah, di dalam doa Bapa kami, kita di dalam berdoa, kita harus selalu ingat bagaimana kita harus memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita harus ingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Contohnya, ketika kita berdoa, kita diberikan kesehatan yang baik. Kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau adalah Allah yang begitu baik kepada saya dan keluarga saya. Begitu peduli dengan saya dan keluarga saya. Terpujilah namamu, karena Engkau telah menjaga, memelihara kami hingga sampai saat ini. Jadi kita menyampaikan pujian kepada Tuhan. Menyampaikan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Meninggikan nama Tuhan. Ya. Menyebutkan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Nah, itulah cara kita memuji, memuliakan nama Tuhan, menguduskan nama Tuhan di sini ya. Jadi ingat ya, adik-adik sekalian, di dalam doa jangan pernah lupa memuji nama Tuhan. Jangan hanya meminta-minta terus, Tuhan tolong saya. Tentu Tuhan berkenan ya menolong kita, memberikan apa yang kita perlukan. Tapi ingat, kita juga harus memuji nama Tuhan. Terlebih ketika kita mendapatkan jawaban doa kita. Ketika kamu mau ujian, kamu berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya bisa menghadapi ujian ini dengan baik. Lalu dalam minggu itu kamu bisa melewati ujian dengan pertolongan Tuhan. Jangan lupa memuji nama Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Ya. Jadi dalam kehidupan doa kita, di awal doa pun kita memuji Tuhan. Dan ketika doa kita dijawab Tuhan pun, kita kembali memuji Tuhan. Ya. Oke, dalam hal ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Nah, Daniel dikenal sebagai seorang yang dikasihi Tuhan. Ya, Tuhan berkenan kepada Daniel ini. Daniel adalah seorang yang begitu diberkati oleh Tuhan. Di dalam Alkitab tidak ada dicatatkan kesalahan Daniel. Ya, Alkitab memilih untuk tidak mencatat kesalahan Daniel. Tentu Daniel juga sama seperti kita manusia berdosa, tapi karena kesalehan Daniel, kesaksian hidupnya yang begitu baik, Tuhan memilih tidak mencatatkan kesalahannya bagi kita. Dan kita akan belajar bagaimana Daniel ini, seseorang yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupannya beribadah kepada Tuhan, dalam kehidupannya berdoa kepada Tuhan, apa yang dia lakukan. Ya, bagaimana kedisiplinannya di dalam berdoa kepada Tuhan, ketekunannya di dalam berdoa kepada Tuhan. Nah, mari kita dengarkan baik-baik ceritanya ya. Nah, ketika kerajaan Babel di mana Daniel melayani sebelumnya, ya Daniel melayani 3 raja ya di dalam kerajaan Babel. Dari Raja Nebukadnezar, lalu kemudian ada Raja Nabopolassar, lalu terakhir Raja Belsazar, raja yang sombong sekali, yang akhirnya pada malam itu dia dibunuh dan kerajaannya diambil oleh kerajaan Media Persia. Nah, kerajaan Media Persia menaklukkan kerajaan Babel, di mana Daniel pada waktu itu melayani di kerajaan itu tersebut ya. Dan akhirnya Raja Darius. Nah, Raja Darius yang memimpin kerajaan Media Persia ini. Nah, ketika Raja Darius memimpin kerajaan Media Persia, ada yang unik ya yang dia lakukan. Apa itu? Nah, kita lihat di sini, Raja Darius ketika sudah mengalahkan kerajaan Babel, dia mengangkat 120 orang wakilnya, wakil raja. 120 orang wakil raja diangkat. Dan ada 3 orang pejabat tinggi. Nah, 3 orang pejabat tinggi ini tugasnya adalah mengawasi yang 120 orang ini. Jadi 120 orang wakil raja ini harus memberikan pertanggungjawaban, laporan kepada 3 pejabat tinggi ini. Nah, apa yang menarik dari pengangkatan ini? Nah, ternyata Daniel adalah salah satu dari 3 orang pejabat tinggi yang diangkat raja. Kenapa menarik? Loh, bukankah Daniel sebelumnya melayani bekerja pada kerajaan Babel? Nah, kita tahu ya dalam kerajaan itu, kalau ada sebuah kerajaan menaklukkan kerajaan yang lain, biasanya semua orang yang ada dalam kerajaan sebelumnya itu tidak dipakai lagi. Semua bisa dipenjara atau dibunuh. Ya. Dan mereka akan menempatkan orang-orang yang baru dalam kerajaan yang baru ini. Tapi kenapa Raja Darius tidak menyingkirkan Daniel? Tapi sebaliknya dia mengangkat Daniel menjadi salah satu dari 3 orang pejabat tinggi
di dalam kerajaan Media Persia yang baru menaklukkan kerajaan Babel. Nah, Alkitab memang tidak mencatat kenapa, tapi kemungkinan besar Raja Darius sudah mendengar tentang hikmat dari Daniel ini, tentang bagaimana Daniel adalah seorang yang penuh dengan roh Tuhan. Menafsirkan mimpi dia bisa, lalu dia juga punya kebijaksanaan. Kita baca di awal pelayanannya, bahkan 10 kali lipat lebih cerdas dari orang-orang yang sebayanya pada waktu itu, bersama 3 orang temannya. Jadi, hikmat Daniel, kebijaksanaannya, integritasnya, kejujurannya, rasa tanggung jawabnya dalam bekerja kepada raja-raja sebelumnya mungkin terdengar oleh Raja Darius. Sehingga Raja Darius mengangkat dia, walaupun dia berasal dari kerajaan sebelumnya, tapi Raja Darius percaya bahwa Daniel ini bisa dipakai dalam kerajaannya. Nah, tentu saja hal ini membuat sebagian orang, bahkan semua orang yang ada di dalam kerajaan, kecuali Raja Darius, yang merasa iri. Ya, para wakil raja yang diangkat bersama Daniel, berarti 2 orang para wakil raja tadi, dan 120 orang wakil raja dan 2 orang pejabat tinggi iri terhadap Daniel. Kenapa iri? Kenapa raja masih mengangkat orang ini? Padahal orang ini sebelumnya dari kerajaan Babel. Mereka iri kepada Daniel ini. Karena raja begitu menyukai Daniel sampai mengangkat dia menjadi salah seorang dari pejabat tinggi. Nah, kemudian apa yang mereka lakukan? Karena mereka iri, nah Alkitab mencatat bahwa semua ya pejabat tinggi dan semua penguasa dan wakil raja, menteri, bupati ya mencari-cari kesalahan Daniel ini untuk dijadikan dakwaan. Apa itu dakwaan? Lause dakwaan artinya tuduhan, supaya Daniel bisa disalahkan. Dan mereka ingin menyingkirkan Daniel. Tidak mau Daniel menjadi orang yang berkuasa di kerajaan Media Persia. Tidak mau Daniel menjadi pejabat tinggi. Ya. Kemungkinan mereka ini adalah orang-orang yang ingin mencari keuntungan sendiri. Ya. Dan mereka melihat Daniel ini berbeda. Seorang yang jujur, bertanggung jawab, ya, dan dipercaya oleh Raja Darius. Mereka mencoba mencari-cari kesalahan Daniel dalam hal pemerintahan, ya, dalam pekerjaannya sebagai seorang pejabat tinggi. Lalu apa yang terjadi? Ketika mereka mencari-cari kesalahan Daniel hari lepas hari, namun tidak ada sesuatu kesalahan atau kelalaian yang dilakukan Daniel. Wah, ternyata adik-adik, Daniel ini adalah seorang yang bekerja dengan sangat baik dalam kerajaan Media Persia. Walaupun sebelumnya dia bekerja pada Raja Babel, ketika raja berganti, kerajaan berpindah tangan kepada kerajaan Media Persia, Daniel tetap bertanggung jawab. Ya. Dia tetap bekerja dengan disiplin, dengan teratur, dia mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sehingga tidak ada kesalahan. Ya, Alkitab katakan tidak ada sesuatu kesalahan atau kelalaian yang dilakukan Daniel. Nah, kemudian mereka mengamati, ya, para pejabat tinggi dan wakil raja ini mengamati, melihat bahwa Daniel ini ternyata seorang yang tekun dalam beribadah kepada Tuhan. Secara teratur dia berdoa 3 kali sehari kepada Allahnya. Nah, orang-orang ini melihat, wah, kenapa ya si Daniel ini rajin sekali beribadah kepada Tuhan Allahnya. Dia akan membuka jendelanya menghadap Yerusalem, ya, menghadap bait suci. Jadi ketika mereka melihat Daniel ini begitu tekun berdoa, begitu rajin beribadah, ya, dalam pemerintahan tidak ada kesalahan memang, tapi dalam ibadahnya ini mungkin kita bisa membuat ini menjadi dakwaan atau tuduhan. Jadi mereka berencana untuk menjadikan ibadah Daniel menjadi dakwaan, menjadi tuduhan. Bagaimana supaya, kan mereka tahu bahwa Daniel pasti berdoa ini, pasti akan ibadah kepada Tuhannya 3 kali sehari. Bagaimana supaya karena doanya ini, karena ibadahnya ini Daniel disalahkan. Nah, itu yang mereka rencanakan. Jadi mereka akhirnya bergegas menghadap raja, para wakil raja dan pejabat tinggi bergegas menghadap raja. Ya. Mau apa mereka? Nah, kita lihat apa yang mereka rencanakan. Mereka menghadap raja, lalu menyampaikan apa yang mereka rencanakan terhadap Daniel ini. Nah, kita baca, dikatakan di sini, "Ya Raja Darius, kekallah hidupmu. Kami sudah sepakat untuk membuat suatu larangan agar siapapun yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku raja,
maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, Lause Dedi buat di sini kata kami dengan warna merah ya, dan digaris bawahi. Di sini mereka mengatakan bahwa termasuk seolah-olah Daniel juga ikut, karena kami di sini mewakili pejabat tinggi, para wakil raja, bupati, menteri, semuanya setuju dibuat larangan ini. Padahal Daniel ikut tidak setuju buat larangan ini? Tentu saja tidak. Tapi mereka dengan mudahnya berbohong kepada raja, seolah-olah Daniel juga setuju. Ya. Jadi mereka membuat sebuah larangan, dalam 30 hari tidak boleh ada yang berdoa kepada dewanya atau kepada Tuhannya, ataupun kepada siapapun selain kepada Raja Darius. Nah, pada masa itu raja itu dianggap sebagai dewa juga ya. Raja itu disembah pada masa kerajaan dahulu kala. Jadi raja ini tentu merasa bahwa ini adalah suatu larangan yang baik, ya kan? Lalu kemudian untuk supaya larangan ini tidak bisa diganggu, supaya nanti Daniel kalau dia tertangkap basah tidak bisa diubah hukumannya, mereka mengatakan, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Jadi mereka betul-betul ingin menyingkirkan Daniel. Nah, mereka bukan hanya ingin menyingkirkan Daniel ya dari posisinya sebagai pejabat tinggi, tapi ingin membunuh dia juga. Makanya dikatakan dicampakkan ke dalam gua singa. Dan larangan ini tidak bisa dicabut, tidak bisa dibatalkan. Kalau seandainya nanti, mereka tahu kan Raja Darius suka kepada Daniel. Makanya mereka buat larangan ini supaya nanti Raja Darius tidak bisa menyelamatkan Daniel. Larangan ini tidak boleh dicabut kembali menurut undang-undang Media Persia. Nah, begitu jahatnya mereka ya, merencanakan sedemikian rupa agar Daniel bisa disingkirkan. Kemudian akhirnya Raja Darius setuju ya dan mengeluarkan surat perintah dengan larangan itu. Nah, akhirnya ketika surat ini dikeluarkan, larangan ini dikeluarkan oleh Raja Darius dengan persetujuan Raja Darius, Daniel tentu tahu ya, karena Daniel ada dalam kerajaan itu. Daniel mendengar bahwa surat perintah itu telah dikeluarkan raja. Nah, kalau kalian jadi Daniel, ada larangan untuk tidak berdoa selama 30 hari. Kalau berdoa akan dicampakkan ke gua singa. Bagaimana perasaan kamu? Apa yang akan kamu lakukan kira-kira? Apakah kamu berani berdoa? Kalau berdoa nanti saya dicampakkan ke gua singa. Atau saya berdoa diam-diam saja. Atau saya mungkin tidak berdoa 30 hari. Nanti setelah 30 hari baru saya berdoa. Mungkin ada yang berpikir begitu, ya. Tapi sebagai anak Tuhan kita harus tekun berdoa apapun yang terjadi, ya. Dan Daniel tetap berdoa. Sekalipun dia dengar perintah larangan raja dan ada hukuman ya. Larangan itu disertai dengan hukuman, dicampakkan ke gua singa. Akan mati dimakan oleh singa. Tapi Daniel tidak peduli. Dia lebih takut kepada raja dari segala raja daripada Raja Darius. Raja Darius memang raja, tapi dia bukan raja dari segala raja, Tuhanlah raja dari segala raja. Oleh sebab itu dia lebih patuh kepada Tuhan Allahnya. Daniel berdoa seperti yang biasa dia lakukan. Ya, tidak ada perubahan sama sekali. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Dia tetap tekun beribadah kepada Tuhan. Sekalipun ada maut yang mengancam nyawanya. Ada kematian yang akan mengancam nyawanya kalau dia sampai ketahuan berdoa. Dan tentu saja, para wakil raja tadi, pejabat tinggi tadi, sudah merencanakan ini dengan matang. Dan ketika mereka melihat Daniel berdoa, mereka bergegas masuk. Cepat-cepat masuk ke dalam kamarnya, ke dalam ruangan itu. Orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa. Wah, tepat seperti apa yang mereka rencanakan. Akhirnya, si Daniel terkena jebakan mereka. Ya, menurut mereka ini adalah jebakan yang tepat karena Daniel pasti akan berdoa. Lalu setelah itu, setelah mereka melihat, menyaksikan Daniel berdoa, mereka menghadap raja. Ya. Lalu mereka katakan kepada raja, "Ya raja, bukankah Tuanku sudah mengeluarkan larangan bagi siapapun untuk tidak menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada raja?" Nah, mereka sengaja mengingatkan raja. Tentu raja akan bilang, iya, saya sudah keluarkan larangan itu. Lalu mereka sambung,
Mereka sampaikan lagi, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda. Nah, mereka tidak mau sebut Daniel sebagai pejabat tinggi. Mereka begitu benci kepada Daniel. Tapi mereka katakan Daniel sebagai seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku raja. Seolah-olah mereka mengatakan, Raja, Daniel tidak peduli dengan larangan raja. Dia melanggar larangan raja. Dan larangan yang tuanku keluarkan. 3 kali sehari dia mengucapkan doanya. Lalu kemudian tentu raja akan merasa sedih kan? Akan merasa, waduh bagaimana ini? Lalu mereka ingatkan lagi, perkara ini telah pasti dan menurut undang-undang media Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Raja, ini peraturan larangan ini sudah raja setujui. Dan menurut undang-undang bangsa kita, negara kita, media Persia, undang-undang ini tidak bisa dirubah, tidak bisa dicabut. Lalu raja merasa sedih sekali karena dia tahu ya ketika larangan peraturan yang dia buat tidak bisa dicabut kembali. Dia berusaha menyelamatkan Daniel sampai matahari terbenam. Dia coba cari cara bagaimana supaya larangan ini bisa dibatalkan. Mungkin dia mencari berkas-berkas dalam kerajaannya. Ternyata memang benar seperti yang dikatakan oleh para wakil raja tersebut dan pejabat tinggi, larangan ini tidak bisa dirubah, tidak bisa dicabut kembali. Dan mau tidak mau dengan berat hati, akhirnya Raja Darius memerintahkan agar Daniel dilemparkan ke gua singa. Ya, sebelum dia dicampakkan ke dalam gua singa, Raja Darius berkata kepada Daniel, Allahmu yang engkau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Lalu kemudian Daniel dicampakkan ke dalam gua singa. Nah, singa-singa yang di dalam gua ini, adik-adik, ini adalah singa-singa yang kelaparan ya. Singa-singa yang dipelihara untuk dijadikan ya sebagai salah satu hukuman bagi orang-orang yang ada dalam kerajaan Media Persia. Jadi singa-singa ini memang sengaja dibiarkan kelaparan supaya nanti ketika ada orang yang dihukum, orang itu akan dimakan sampai habis. Nah, siapa yang pernah ke kebun binatang? Ada yang pernah ke kebun binatang di sini? Siapa yang pernah melihat singa? Secara langsung, bukan dari TV ya, langsung. Pernah lihat singa? Tidak ada ya. Nah, kalau kita lihat singa, kalau mungkin di TV lah ya, katakanlah di kebun binatang melalui televisi atau YouTube. Kira-kira di kebun binatang singa itu dilepas tidak ya? Jadi orang-orang bisa datang, wah pegang singanya, lalu bisa bermain dengan singa. Kira-kira begitu tidak? Tidak ya. Singanya biasanya dikerangkeng, dimasukkan di dalam kandang. Dan dalam kandang pun ada lapisan ya. Jadi ada kandangnya, kemudian ada satu pagar lagi untuk menjaga supaya orang-orang tidak memasukkan tangannya ke dalam kandang. Karena singa itu begitu ganas. Nah, singa dalam kebun binatang diberi makan setiap hari dengan teratur. Kasih makan daging. Tapi itu pun orang-orang tahu bahwa singa tetap adalah binatang buas. Jadi tetap harus dijaga jaraknya. Bayangkan, singa yang begitu ganas ini, kelaparan, begitu banyak, ada di dalam gua ini. Dan Daniel dicampakkan ke dalam gua singa ini. Tentu sangat mengerikan sekali ya. Dan Daniel tentu sudah tahu akibatnya. Kalau dia melanggar larangan raja, dia tahu dia pasti akan dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi dengan iman, dengan pertolongan Tuhan, dia tetap berdoa ya. Jadi Daniel dicampakkan ke dalam gua singa, lalu gua itu ditutup dengan batu besar, lalu raja mematerai batu tersebut. Supaya apa? Supaya tidak dilakukan perubahan terhadap Daniel. Jadi ketika dimaterai, sudah sah, tidak boleh diganggu-gugat lagi. Tidak boleh dibuka lagi, tidak boleh diubah lagi peraturan ini. Ya. Lalu kemudian raja akhirnya pulang ke istananya. Di istananya dia berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Dia juga tidak bisa tidur semalaman. Kenapa? Karena dia memikirkan Daniel, orang yang dia percayai. Ya. Salah seorang yang dipercayai dalam kerajaannya. Ketika pagi-pagi, besok harinya, pagi-pagi sekali ya, dia sudah bangun, lalu kemudian berlari menuju ke gua itu. Apa yang dia lakukan? Dia suruh prajurit itu untuk membuka batu itu, lalu kemudian dia dengan suara sayu, karena tidak tidur semalaman ya, dia berkata kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah dia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Wah, dia berteriak ke dalam gua singa. Raja Darius sepertinya
punya pengharapan ya bahwa Daniel masih hidup di bawah itu. Makanya dia berteriak, Kak. Dan ternyata dengan pertolongan Tuhan, Daniel di dalam gua singa tidak apa-apa. Coba kalian lihat singanya itu, ini gambaran saja ya, tapi kemungkinan singanya memang banyak di dalam itu. Dan singanya itu kelaparan, nah, agak kurus ya singanya. Kalian lihat gambarnya. Begitu banyak singanya, bukan 1 ekor, 2 ekor, ada banyak di dalam itu. Lalu Daniel menjawab raja itu dari dalam gua tersebut. Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku. Ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Jadi Daniel mengatakan bahwa Tuhan telah menyelamatkan dia dengan cara mengutus malaikatnya. Ya, ini adalah penyelamatan yang Tuhan kerjakan sendiri. Jadi singa-singa ini tidak mengganggu Daniel, tidak mengapa-apakan dia, tidak menggigit dia. Ya, jadi Daniel di bawah situ dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan dari antara kawanan singa-singa yang kelaparan ini. Kemudian mendengar hal itu tentu Raja Darius senang sekali. Dan dia katakan kepada prajuritnya, keluarkan Daniel dari gua ini. Ya, angkat dan keluarkan Daniel dari gua ini. Setelah itu, setelah Daniel dikeluarkan, Raja memberi perintah. Ya, dia teringat kepada mereka yang sudah menuduh Daniel, yaitu para wakil raja, para pejabat tinggi ini. Apa yang Raja katakan? Tangkap dan campakkan orang-orang ini bersama seluruh keluarganya ke dalam gua singa. Ya, istri dan anak-anaknya juga ikut turut dihukum. Nah, Raja memiliki perintah yang mutlak ya. Peraturan Raja itu seperti itu. Kalau dia katakan campakkan mereka sekeluarga, maka semuanya akan dicampakkan. Dan Alkitab katakan, sebelum mereka sampai ke dasar gua, singa-singa sudah menerkam mereka, lalu meremukkan tulang-tulang mereka. Jadi singa-singa ini betul-betul kelaparan, ya bukan singa yang kenyang. Kalau singa yang kenyang, mungkin orang ini tidak dimakan, orang-orang jahat ini. Ternyata memang singanya kelaparan, dan Tuhan memang menolong Daniel di bawah sana. Dan mereka yang mencoba untuk menyingkirkan Daniel, membunuh Daniel, sebaliknya mereka yang terkena hukuman yang mereka buat sendiri. Larangan itu akhirnya terkena kepada mereka sendiri dan mereka mendapatkan akibatnya. Ya, mereka semua sekeluarga mati dimakan singa. Nah, setelah itu Raja Darius membuat sebuah dekrit ataupun keputusan yang dikeluarkan di seluruh kerajaannya, ya, untuk orang-orang yang ada dalam kerajaan Media Persia. Apa isinya? Di sini dikatakan Raja Darius mengeluarkan sebuah dekrit atau keputusan, di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Jadi oleh karena Daniel sudah menghormati nama Tuhan, ya, dengan ibadahnya, dengan doanya, dia tetap tekun, tetap mau datang beribadah kepada Tuhan sekalipun ada larangan. Akhirnya oleh karena Daniel menghormati nama Tuhan ini, nama Tuhan semakin ditinggikan dengan dikeluarkannya sebuah keputusan ini. Jadi orang-orang di kerajaan Media Persia seluruhnya tahu bahwa Allah yang dipercayai oleh Daniel adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup, Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Jadi kesaksian Daniel sungguh membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, apa yang kita pelajari ya? Kita lihat apa teladan Daniel yang perlu kita tiru dalam cerita tadi. Nah, yang pertama, tekun dan rajin dalam berdoa. Artinya kita harus memelihara ya kerajinan kita dalam berdoa, melatih diri kita untuk terus berdoa kepada Tuhan. Nah, minggu lalu kalian menghadapi ujian tengah semester. Lalu saya yakin kalian pasti belajar dengan tekun dan rajin kan? Mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian. Kamu tidak perlu diajari bagaimana kapan kamu harus belajar. Kamu pasti dengan sendirinya akan mengatur waktumu untuk belajar. Tapi bagaimana dengan kehidupan doa kita? Apakah kita juga begitu? Kalau belajar, kalau menghadapi ujian, kita belajar dengan tekun, mempersiapkan diri. Bagaimana ketika kita dalam kehidupan kerohanian kita? Apakah kita juga tekun dan rajin berdoa? Atau kita mungkin berdoa kalau saya ada waktu saja, kalau saya lagi ada mood saja berdoa.
Nah, tentu tidak boleh seperti itu ya. Kita harus senantiasa selalu rajin dan tekun dalam berdoa. Nah, selain itu kita juga harus menganggap berdoa itu sebagai hal yang sangat penting. Nah, ketika kita menganggap doa itu sebagai sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, maka kita pun akan dengan sendirinya berdoa. Tapi kalau kita sebaliknya merasa, doa itu sepertinya tidak ada gunanya, atau saya bisa memilih kapan saya mau berdoa, kapan saya tidak mau berdoa, maka sesungguhnya kita menganggap doa tidak terlalu penting dalam hidup kita. Dan kalau seperti itu sikap kita, maka kita pun akan sulit untuk rajin dan tekun berdoa. Jadi kita harus sadari, adik-adik, bahwa tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, maka apa yang kita kerjakan akan sia-sia di hadapan Tuhan. Jadi kita harus datang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan melalui doa. Ya. Berdoa menunjukkan juga rasa kebergantungan kita kepada Tuhan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita sedang mengatakan, Tuhan, saya tidak bisa apa-apa tanpamu, makanya saya datang kepadamu. Itulah arti dari doa itu sebenarnya. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, jadi ini teladannya, kita harus rajin dan tekun dalam berdoa. Menganggap doa itu sebagai hal yang sangat penting. Selanjutnya, apa artinya setia menyembah Allah di dalam doa? Setia menyembah Allah di dalam doa artinya selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, berdoa kepada Tuhan bukan hanya ketika kita susah saja ya. Nah, Tuhan itu bukan seperti obat. Obat yang hanya kita makan ketika kita sakit. Ya. Tapi kita harus datang selalu berdoa kepada Tuhan seperti kita menghirup udara. Bisa tidak kita berhenti menghirup udara? Aduh, hari ini saya tak mau bernapas dulu. Kalau kita tak bernapas, kita mati. Nah, begitu juga dengan doa. Doa itu seperti nafas kita. Kita harus selalu berdoa. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, ya sukacita, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Jangan hanya mencari Tuhan ketika kamu dalam keadaan susah. Ya. Tapi ingat, untuk selalu datang kepada Tuhan dalam segala situasi. Ya, selalu berdoa kepada Tuhan. Kemudian, tidak boleh ada alasan untuk berhenti berdoa. Jadi sama sekali tidak ada alasan. Tadi Daniel dalam ceritanya kita dengarkan, bahkan ketika nyawanya terancam, Daniel tetap berdoa. Dia tidak takut bahwa nyawanya akan terancam karena dia tahu menyembah Tuhan di dalam doa, beribadah kepada Tuhan jauh-jauh lebih penting daripada nyawa saya. Nah, demikian juga kita adik-adik sekalian. Tidak boleh ada alasan bagi kita untuk tidak berdoa. Ketika sakit, apakah kita bisa bilang, aduh saya lagi sakit ini, tak bisa berdoa lah. Tak ada semangat untuk berdoa. Tentu saja tidak, kita masih bisa berdoa sekalipun kita tidak bisa berdiri. Kita terbaring di tempat tidur. Bisa tidak berdoa? Dalam keadaan terbaring, bisa. Kamu tinggal tutup mata. Kalaupun kamu tak bisa bicara, ya lagi susah bicara, kamu bisa berdoa di dalam hatimu. Tuhan, tolong saya. Puji, muliakan nama Tuhan dalam segala situasi. Jadi, sebenarnya justru dalam keadaan susah kita lebih dekat kepada Tuhan. Biasanya kan begitu, ya. Ketika kita dalam keadaan susah, kita cenderung biasanya ingat Tuhan. Jadi, tidak ada sebenarnya alasan bagi kita untuk berhenti berdoa. Jadi ingat ya adik-adik, datang kepada Tuhan setiap saat. Ya, dalam keadaan suka maupun duka, kita selalu ingat untuk berdoa. Jadi kiranya dari cerita tadi yang sudah kita dengarkan, kita mengingatkan diri kita kembali bahwa saya sebagai anak Tuhan harus menghormati nama Allah kami, nama Allah kita, nama Tuhan kita. Dengan cara salah satunya adalah beribadah, berdoa kepadanya. Ketika kita datang beribadah dan berdoa kepada Tuhan, ya, kita menghormati nama Tuhan. Dan kita juga di dalam doa ingat untuk memuliakan dan memuji namanya. Mengingat segala kebaikan dan segala hal yang dia kerjakan dalam hidup kita. Nah, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah kami semua tekun dan rajin di dalam berdoa. Ajarilah kami untuk selalu setia beribadah kepada Tuhan.
Bapa Sorgawi, kami juga memohon agar Tuhan memimpin kami untuk selalu mengingat Tuhan, sehingga kami selalu mau datang kepada Tuhan untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, baik. Lause Dedi mau bacakan dulu pengumuman ya, sebelum Lause serahkan kepada Lause Maritus. Untuk diingatkan kembali bagi kita, ibadah sekolah minggu secara tatap muka sudah dimulai dan tetap diadakan via Zoom ya. Jam 8 pagi ya sampai jam 9. Kemudian saat teduh anak sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam. Nah, Lause himbau semua anak-anak sekolah minggu ikut ya. Untuk saat teduh, bila perlu bawa teman-temannya juga, undang teman-teman yang lain. Kelas TK sampai kelas 3 SD jam 8 sampai jam 8.20. Kelas SD 4 sampai remaja jam 8.30 sampai jam 9. Kiranya kita semua bisa bersatu teduh bersama-sama. Dan terakhir, nanti sore ada program sekolah minggu, video show, dan kuis berhadiah. Jam 3 sampai jam 3.30. Semua anak-anak diundang untuk ikut dan mengajak teman-temannya. Nah, terima kasih. Sekarang Lause Dedi serahkan kepada Lause Maritus.